Sampai pada akhirnya bang, aku beberapa kali korban pelecehan. Jadi aku tuh dicekok. Oh, dikasih minuman. Aku dikasih minuman. Kalau minuman itu udah dicampur, ya udah. Tahu-tahu aku sadar aku udah. Ya, gue nggak mau jadi simpanan lu. Gue mau jadi istri lo, walaupun gue istri kedua, ketiga, keempat, kelima kayak bilang. Gue maunya sebagai istri, bukan simpenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Andi Jejak Backpacker, host yang katanya tampannya kalah sama host yang satunya, tapi cuma saya yang bisa bikin kamu nyaman. Malam ini saya kehadiran seorang narasumber, seorang wanita yang mempunyai kisah hidup yang bisa dibilang berliku-liku, kanan kiri naik turun, kanan kiri lagi. Ya, seperti apa sih sebenarnya rumitnya kisah hidup dari narasumber kita ini? Nggak usah nunggu berlama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Assalamualaikum Kak Selvi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Ada baik, ada enggak? Ada baik, ada enggak, tapi sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Yang penting sih sehat dulu gitu. Suaranya agak kurang kencang atau mic-nya ditarik lagi nggak apa-apa? Ya. Oke, Kak Selvi, macet tadi di jalan ya Kak? Enggak sih, aman ya? Aman ya, oke. Nah, Kak Selvi nih katanya mau cerita tentang kehidupannya yang cukup rumit gitu ya? Iya. Iya. Kak Selvi udah siap buat bercerita nih? Insya Allah siap ya. Jadi nggak usah terburu-buru, pelan-pelan aja. Terus kalau mau nangis, mau ketawa silakan diluapin aja pokoknya Mbak di sini ya. Oke. Jangan takut kanan kiri, nggak usah dengar omongan kanan kiri, gas aja. Oke, silakan Kak Selvi. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Safi Dewi. Malam. Aku lahir di Cianjur. Dimulai dari kisah aku dari kecil ya. Oke. Aku ditinggal mama umur 10 tahun. Ya mungkin bisa dibilang bahagia lah, keluarga bahagia gitu. Aku hadir di pernikahan mama yang keempat. Iya. Oke. Karena mama aku 3 kali menikah itu nggak punya anak. Oke. Iya. Terus setelah ya mungkin jodoh ketemu bapak gitu, almarhum. Akhirnya mama menikah, ya punya aku. Di suami yang keempat. Iya. Oke. Hadirlah aku. Oke, maksudnya lahirlah aku gitu. Yang diidam-idamkan mama gitu. Kalau bapak sih aku juga nggak tahu ya. Kalau dari mama aku diidam-idamin banget karena pengen banget punya anak gitu. Ya pokoknya intinya lahirlah aku, dan bapak tuh posisinya duda anak 2. Oke. Udah punya anak 2. Ya singkat cerita, aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi ini aku pengalaman sendiri. Dulu aku sering menyaksikan mama suka galak sama kedua anak bapak ini. Kadang aku juga suka ngelihat yang nggak disiksa-siksa banget sih gitu, yang paling karena anaknya juga nakal kan gitu, jadi ya sewajarnya gitu. Yang pada akhirnya aku berusaha, ya mungkin aku taunya saudara kan, kakak gitu, ya aku habis diituin sama mama gitu, aku ke anak bapak yang 2 ini gitu, ya merangkul lah gitu, menganggap gitu. Meskipun aku juga tahu-taunya, aku juga nggak tahu waktu kapan kalau mereka tuh bukan dari ibu aku gitu. Dan singkat cerita, mama meninggal. Umur aku waktu itu 10 tahun. Tiba-tiba
bapak kenal sama yang jadi istrinya Sama gitu. istri baru nih. Ya istri baru lah gitu. Itu pun aku juga taunya aku udah gede. Jadi ternyata bapak tuh dulu dikenalin lewat foto. Nah, memang aku feeling pernah melihat si ibu ini gitu. Aku nggak bisa nyebutin. Pokoknya aku pernah lihat si ibu ini lewat depan komplek rumah. Gitu. Sering lewat lah gitu. Yang pada akhirnya aku juga nggak tahu akan jadi ibu tiri aku gitu. Ya, pokoknya singkat cerita, kenal, nikah. Itu pun maaf ya, aku bukan ngomongin almarhum yang udah nggak ada gitu. Jadi 100 harinya mama, papa nikah lagi. Oke. Dengan alasan tujuan supaya aku ada yang diurus. Itu yang bapak janjikan gitu. Ya singkat cerita pun berjalan, ternyata sehari bapak menikah, istrinya tuh menunjukkan sikap aslinya. Ya mungkin bisa dibilang kayak putih abu ya, kayak Cinderella lah gitu, kayak cerita Cinderella gitu. Dan disitulah awal mula hidupku hancur. Aku dipisahin sama bapak. Waktu itu kebetulan aku lulus sekolah SD. Ternyata aku dikirim ke pesantren. Kalau bapak kan pengennya aku yang mungkin bisa jadi istrinya lah, ustazah gitu ya, kayak ustazah. Nah, ibu tiri aku juga seorang ustazah. Sedangkan aku dulu pengen banget sekolah kejuruan. Gitu. Ya, akhirnya mungkin dari keagamaan aku, dari tentang agama lah, mungkin posisinya aku nilainya baik semua. Gitu. Akhirnya aku menuruti. Akhirnya aku mau masuk pesantren. Udah. Ceritanya tuh setelah aku masuk pesantren, aku baru tahu bahwa ternyata itu aku sengaja dipisahin sama bapak. Feeling ya, itu aku juga feeling sebagai seorang anak gitu. Karena sebelum aku masuk pesantren, karena aku dibuang sama bapak. Pokoknya bapak tuh udah kayak bukan bapak aku gitu. Sesampainya aku di pesantren, saya seperti biasa, seperti anak-anak yang lainnya. Singkat cerita pun, aku kabur. Karena bukan gak betah ya. Jadi mungkin titik awal kali ya. Titik awal mental aku. Karena memang sedari hadirnya istri bapak tuh, mentalku tuh udah hancur. Mungkin bisa dibilang ya, mental aku tuh udah hancur gitu. Pokoknya setelah aku kabur, aku berusaha untuk pengen sekolah biasa gitu, kayak anak-anak yang lain di rumah biasa. Singkat cerita pun aku sekolah biasa di rumah, sampai akhirnya aku sering berantem. Aku di rumah, pokoknya aku bangun jam 4, aku beres-beres rumah seperti biasa, tapi istrinya bapak tuh gak menerima. Walaupun ada yang kerja di rumah gitu, tapi aku sebagai anak berusaha untuk menjadi anak yang baik gitu. Nah, aku berusaha menjadi anak yang baik, aku biasa menjalani pekerjaan di rumah. Terus setiap hari aku selalu ditekan. Bahkan makan pun itu semua diumpetin. Makan yang enak-enak tuh diumpetin.
Jadi aku tuh cuman ada nasi sama ikan asin. Sayur pun aku cuman disisain air, kuahnya aja gitu. Aku yang belum tahu ya waktu itu, mungkin masih labil kali ya bang ya. Aku jalani aja, padahal aku anak manja loh. Aku yang dimanjain banget sama mama, yang apa-apa aku gitu. Sampai ya mungkin kedua kakakku ini sampai jahat sama aku gitu. Karena kedua kakak aku kan memang udah nikah ya, udah masing-masing punya pasangan gitu. Udah tuh aku terus biasa sekolah. Jadi si ibu tiri aku tuh udah punya anak 4 Dari pernikahan yang baru. dari pernikahan yang sebelumnya. sebelumnya. Jadi bapak ke anak 3, 3, ibu tiriku 4. 4, oke. Yang bungsu mungkin beda beberapa tahun lah sama aku gitu. Karena posisinya waktu itu pas aku SMP dia kuliah. Ya singkat cerita, tinggallah anak yang bungsu ini di rumah aku gitu, di rumah mama lah yang almarhum. Itu jadi aku sebagai anak tiri sebagai anak kandung. Pokoknya terbalik gitu. Anak kandung yang ditirikan. Iya. Karena mungkin pada saat itu aku masih pengen sekolah ya. Aku masih pengen sekolah, aku yang seperti aku kayak orang dewasa aja gitu. Jadi aku bukan yang kayak anak yang lain gitu, bukan yang korban broken home gitu, bukan. Ya walaupun sebenarnya aku korban juga kan. Tapi di situ aku yang tiba-tiba dewasa sendiri gitu loh, Bang. Yang udah punya pikiran sendiri gitu. Oh ya, ini aku harus jalani gitu. Biasa setiap hari sampai pada akhirnya bang, aku beberapa kali korban pelecehan. Singkat cerita, si salah satu anak tirinya bapak lah ya, aku sebut aja kayak gitu, nginep di rumah sama 3 orang temen. Mungkin bisa dibilang sepantaran, ada yang sepantaran abang juga, ada yang masih muda juga, kenal gitu. Cuman pada saat itu salah satu temennya ngerangin aku dari ujung kaki. Aku kira tikus gitu, emang biasa kan suka kadang ada tikus gitu. Karena kan jadi posisinya rumahku tuh anak tirinya bapak kan dibikinin kamar, sedangkan aku enggak. Aku cuman disekat sama lemari sama hording doang gitu. Disitulah aku ya mungkin bisa dibilang dilecehkan gitu ya. Sorry, Itu sampai terjadi? enggak. Enggak. Abis dia ngangkat androk, aku kan kebenaran pakai celana pendek sama androk gitu. Jadi androkku pas diangkat sampai paha, aku sadar, bangun. Nah dia kaget, aku juga bingung, aku teriak, takut, ya mungkin takut dibunuh lah gitu, namanya deket dapur kan, karena posisinya yang anak perempuannya itu lagi nggak ada di situ gitu. Jadi cuman ada orang tua aku, istrinya, sama anak tirinya yang laki-laki itu sama temennya gitu. Aku diem, aku mau cerita, bingung mau ngomong ke siapa gitu, karena aku nggak kenal siapa gitu. Udahlah, akhirnya aku pendem sampai akhirnya aku terus selama di rumah aku berantem, selalu disindir sama ibu tiri aku. Itu yang membuat mental aku tuh gimana ya pokoknya hancur lah gitu. Jadi mental aku yang udah diiniin gitu. Waktu seketika aku ke kamar bapak, bukan ngegeratak sih ya, jadi kayak aku mencari-cari sesuatu gitu, tapi yang aku sendiri nggak tahu. Nah pas waktu itu aku nemuin kembang kenanga, tahu kan bang, yang kuning itu
itu ada yang segar, ada yang layu. Karena kata tetangga juga memang ada yang pernah ngomong sering nyium kembang di rumah gitu. Istilahnya aku cukup tahu gitu. Memang aku cerita sama si ibu yang kerja di rumah dulu, karena kan masih saudara sama ibu tiri aku. Aku cerita begini sampai dia pun merasa bersalah, tidak menyangka kalau dia seperti itu sama saya gitu. Padahal yang dia tahu ibu tiri saya itu seorang ustazah baik gitu, tapi kan pada kenyataannya seperti itu gitu. Akhirnya aku nggak ngomong tuh, yang aku yang dilecehin tuh aku nggak ngomong, aku pendem. Seperti biasa lagi aku sekolah. Terus pas aku kan masuk siang ya, itu aku juga mau diperkosa sama orang. Aku kan setiap pulang sekolah tuh lewat kebun, pokoknya ke kampung-kampung lah gitu, lewat kebun. Aku dikejar sama, bilang bapak-bapak juga enggak sih ya pokoknya bapak-bapak tapi nggak tua nggak muda, sedang lah gitu, bawa celurit kan. Aku lari sekencang mungkin, sepatu aku sampai jebol, sampai aku nemuin warga. Di situ aku ditanya, kenapa dek? Ada ibu-ibu, itu ada yang ngejar mau perkosa. Saya bilang, siapa? Nggak tahu, pokoknya itu tadi di kebun singkong. Aku lewat pulang biasa gitu. Emang pernah ngelewat juga beberapa hari yang lalu, cuman nggak tahu kenapa tadi ngejar mau perkosa saya, Bu. Saya bilang, oh ini kali yang orang agak stres. Hah? Di situ kan aku yang kaget kan, dalam hati gitu, gila gitu. Ya Allah, ujian apa lagi gitu dalam hidup aku gitu, yang mental aku udah seperti ini, yang aku harus berkuat, yang aku harus pengen punya masa depan, kok ujian aku kayak gini gitu. Sampai aku berapa kali dilecehin, aku nggak bisa ngomong apa-apa gitu sama orang tuaku gitu, aku nggak bisa cerita sama bapakku sendiri gitu. Udah akhirnya dipanggilin tuh orang sekitar. Terus besok saya gimana, Bu, sekolah? Sedangkan saya setiap harinya saya jalan sini gitu, karena ini jalan akses yang terdekat buat saya gitu. Oh, ntar diiniin deh, diiniin sama warga, tanya. Udah tuh, akhirnya aku 2 hari aku nggak sekolah. Mungkin trauma kali ya, takut gitu. Akhirnya 2 hari, nggak lama dengar kabar udah si orang ini tuh istilahnya udah dibawa lah. Akhirnya ya udah aku aman lagi sekolah seperti biasa. Ya drama nangis, drama ya seperti yang di film gitulah gitu, seperti biasa. Sampai di sekolah pun yang ngejajanin temen. Aku tuh kalau sekolah cuman bawa bekal nasi aja, Bang, karena memang nggak pernah dikasih uang sama bapak. Setiap aku minta uang sama bapak, aku selalu dibentak, nangis gitu, sampai nangis aku di jalan. Ya udahlah, akhirnya aku kan karena kerja itu kan, akhirnya aku kerja. Udah ada kejadian kan, aku dikenalin orang laki-laki lah. Pada saat itu aku lanjut sekolah kelas 2 aliyah. Akhirnya aku dikenalin sama teman main yang di komplek, laki-laki yang dulu jadi mantan suami yang pertama. Seperti biasa kayak orang pacaran lah gitu, curhat sampai pada akhirnya ketahuan sama istrinya bapak. Itu aku habis-habisan, Bang. Habis-habisan aku dikata-katain, habis-habisan aku dihina-hina, habis-habisan di semua lah gitu. Akhirnya aku kabur.
kabur dari rumah, janjian nih sama si cowok ini Puncak. Memang aku niatnya juga mau kabur kan ke Cianjur gitu, ke kampung aku gitu. Itu tanpa seperak pun punya uang seperak pun. Udah gitu, aku janjian sama si laki-laki ini, kalau emang lu serius gitu, kalau emang lu mau sama gua gitu, datang. Karena pada saat itu aku pikirannya, siapa yang mau nikahin aku gitu bang, siapa yang bisa bawa aku melepaskan dari penderitaan ini gitu. Karena ya mungkin kalau diceritain juga banyak banget ya, aku banyak disiksa, intinya aku batinku disiksa itu di rumah. Akhirnya aku kabur kan, itu tidak dicari selama setahun. Kalau nggak salah selama setahun aku di rumah pamanku, karena kan aku cuman punya paman satu-satunya, adik mama yang satu-satunya. Akhirnya aku ke sana, singkat cerita kan ditelepon sama paman bibi aku, nih anak ada di sini gitu, nih anak ini ketemu laki-laki, ya udah suruh ke rumah kata bapak kan gitu. Akhirnya aku pulang, aku berusaha untuk jadi anak yang baik kan, nurut gitu. Akhirnya aku pulang, dianterin sama laki-laki ini, ya, gentle lah gitu, ini laki-laki gentle lah gitu. Pulang ke rumah, udah ngomong seperti itu, ya udah. Bapakku kan pikirannya daripada aku hamidun gitu kan, ambil di luar nikah gitu, udah akhirnya dinikahin bang. Nah disitulah aku berpikiran, alhamdulillah gitu, aku bisa keluar dari neraka lah buat aku gitu. Itu pun 3 hari di rumah, ya disiksa lagi lah batinku gitu. Ini kayak babu lah istilahnya, bersih-bersih rumah gini. Oh nggak keluar dari rumah setelah nikah itu? Enggak, 3 hari. Oh 3 hari 3 sama hari. Suami nih? Ya 3 hari. Semua aku bersihin, semua aku beresin. Ya pokoknya bersih-bersih sampai akhirnya pas ke-3 hari aku dibawa ke rumah suami aku, laki-laki itu yang udah jadi suami. Pokoknya nggak cerita udah nikah, pergi. Udah tuh aku yang alhamdulillah, ya Allah, semoga ini awal hidupku yang baik gitu. Akhirnya aku pulang pamit, sampailah aku di tempat suami seperti biasa menjalani rumah tangga, bahagia ada gitu, sedih ada gitu. Udahlah, singkat cerita seperti itu. Sampai pada akhirnya waktu itu aku difitnah. Aku dituduh selingkuh seperti itu gitu. Sama siapa? Awalnya sih dari orang lain. Mungkin yang nggak suka sama aku kali ya. Ngendus ke keluarga suami. Jadi si suami aku tuh apa ya, lebih percaya juga lah omongan keluarganya dibanding aku istrinya sendiri gitu. Oke, pada saat itu aku cuman yang berusaha sebagai seorang istri, aku bantu suami bang. Aku kerja di pabrik garment. Aku kerja di pabrik garment seperti biasa lah gitu. Dan yang nggak ternyata juga, disitulah titik awal aku bisa, aku bisa terjun ke dunia malam. Setelah menikah ini? Yang seperti aku bilang tadi kan, aku berharap ini awal hidup aku yang baru gitu. Ternyata berlanjut. Gitu. Memang selama pernikahan itu ada masalah apa sama suami kok sampai terjun ke dunia malam? Nggak ada masalah apa-apa. Loh, kok terus bisa terjun ke dunia malam? Nah itu yang tadinya aku difitnah. Oke. Jadi suami lebih percaya keluarganya, lebih percaya tetangganya, orang sekitar. Nah pada saat itu kan aku capek. Aku niat tulus, aku niat benar-benar bantu suami. Aku dituduh yang enggak. Ya udah. Oke.
Akhirnya aku buktikan omongan itu. Akhirnya aku buktikan omongan itu, aku selingkuh. Walaupun aku nggak selingkuh, Bang. Jadi cuman pura-pura lah gitu. Aku pura-pura. Akhirnya aku capek kerja, terus aku kerja pindah lagi. Kerjanya pindah lagi. Selalu seperti itu. Berantem terus, bertengkar terus. Aku yang apa ya? Ya seperti aku yang dulu lagi gitu, waktu aku sama orang tua aku gitu. Jadi hampir sama suamiku tuh sama kayak bapak gitu. Nah, gitu. akhirnya gimana tuh jalannya kok bisa jadi kerja di dunia malam? Pada saat itu salah satu keluarga suami itu kerja di salah satu karaoke. Oke, jadi LC gitu lah LC ya. Di Puncak. Aku ditawarin waktu itu. Aku kan bingung gitu ya waktu itu, gimana ya. Pasti kan gak diizinin dong sama suami kan, apalagi sama ibadah. Tapi sama ibadah itu apa ya? Inilah gitu kalau sama ibadah. Tapi sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga enggak gitu. Oke. Gitu. Akhirnya ya karena aku sering di ini ya udah akhirnya aku kerjalah. Tuh seumur hidup aku sebandelnya aku gitu, senakal-nakalnya aku, baru hari itulah aku tahu dunia malam. Akhirnya aku kerja, diterima. Nah, diterimanya itu pun aku kerjain lagi, Bang. Aku kerjain lagi sama yang punya kafe itu. Oke. Dan, jadi maksudnya kamu diterima asal mau gitu. Oke. Sampai berhubungan. Iya. Itu pun aku nggak sadar. Jadi aku tuh dicekok. Oh, dikasih minuman. Aku dikasih minuman waktu itu Coca-Cola. Tapi aku nggak tahu kalau minuman itu udah dicampur. Ya, oke. Karena aku puyeng ya gitu. Aku pusing gitu. Tumben amat minum Coca-Cola kok pusing gitu. Sampai pingsan. Ya udah. Tahu-tahu aku sadar aku udah. Ya. Di mana, di hotel atau di ruangannya? Di ruangannya. Jadi di ruangan itu ada khusus kamarnya dia gitu. Nggak tahu tuh. Si suami tuh belum tahu kalau aku ikut kerja sama saudaranya. Beberapa hari kemudian mungkin ada yang cerita, ada yang ngomong. Ya udah. Akhirnya aku ditalak. Abis-abisan aku dihina, ditalak. Ya udah, bilang aku punya anak 1, nggak boleh bawa. Pada saat itu anak aku baru beberapa bulan ya, hampir mau setahun lah gitu. Udah akhirnya seperti biasa aku akhirnya lanjut nih kerja di dunia malam. Kerja aku di dunia malam. Ya sehabis aku digituin kan, ya mau nggak mau kan aku juga bingung kan mau kerja apa, karena memang tidak ada siapapun untuk mengarahkan hidup aku. Oke. Yang seperti yang sebelumnya kan, background aku kan yang nggak punya siapa-siapa gitu. Ya udah, akhirnya aku diterima, aku terpaksa, itu pun terpaksa, sekali lagi ya, terpaksa. Udah, aku kerja, aku dikasih tahu, kamu kerja di sini sebagai LC, ya pemandu lagu. Bagaimana sebisa kamu bisa menjual minuman karena kamu tidak digaji. Jadi kamu tuh ya tip pasti ada gitu. Aku juga nggak tahu tip itu apa gitu. Pokoknya bagaimana caranya kamu bisa menjual minuman per botolnya, apalagi yang
bermerek kan gitu. Pastikan yang dituntut kan pasti itu gitu. Sedangkan aku nggak bisa minum, Mak. Ya namanya aku juga tadinya orang baik-baik kan. Nggak biasa minum. Nggak biasa, itu pun aku nggak tahu gitu. Akhirnya aku diajarin, ya udah dikasih tahu lah sama anak-anak yang di situ. Ya udah lo kalau nggak bisa minum ini aja sebisa-bisa lu lah gini. Ya gimana Kak? Aku bilang. Ya udah sebisanya aja gini. Tapi kan aku nggak bisa minum kayak gitu. Ya udah lu campur aja pakai Fanta kayak pakai apa kayak. Nah, udah dah singkat cerita. Aku juga nggak tahu aku dari mana aku bisanya gitu. Sampai akhirnya aku jadi primadona. Ya. Aku sama temen aku, salah satu teman aku, kita berdua tuh primadonanya di situ. Dulu kan badanku kecil kan, pokoknya primadona di kafe itu. Setiap apa, karena mungkin terbiasa ya Bang. Akhirnya aku berhubungan sama si papinya. Itu kembali lagi terpaksa. Karena tuntutan kebutuhan kan, karena ya aku juga kan minjem juga kan nggak mungkin kemana, siapa juga yang mau minjemin gitu kan. Akhirnya kan aku cuma punya ya diri aku gitu. Ya udah berjalan seperti itu. Setiap aku membutuhkan uang aku pasti hubungin si papi. Sampai pernah aku hampir kepergok. Waktu itu hampir kepergok istrinya. Itu pun istrinya yang keempat. Aku berhenti. Aku pindah ke Tambun waktu itu. Selama 3 bulan. Itu aku gak betah. Karena cuaca juga gitu. Jadi 3 bulan di sana tuh aku hitam. Hitam yang tadinya aku kan putih, bule gitu. Hitam kan gak kuat. Akhirnya aku balik lagi ke tempat yang ini. Balik lagi. Ya, balik lagi. Itu pun macet-macetan, Bang. Jadi aku tuh kesana kemari kayak freelance lah gitu. Aku freelance lagi ke yang arah Ciputat, salah satu karaoke di situ, sampai akhirnya aku ketemu sama seorang laki-laki. Itu pun mungkin aku bilang aja oknum ya. Singkat cerita, ketemu malam itu pun ketemu, aku langsung berhubungan lah gitu ya. Itu pun aku nggak sadar. Jadi aku nggak tahu, pokoknya setelah aku dikasih minuman aku nggak sadar. Jadi setelah minum itu aku nurut gitu loh. Aku nurut sama laki-laki itu, terjadilah itu. Nah besok kan aku kan ke pagian, karena aku juga nggak izin kan sama bos gitu. Akhirnya aku dipanggil, aku abis-abisan dimaki-maki, diusir gitu. Padahal aku baru beberapa hari di situ. Karena baru beberapa hari itu pun aku juga hampir mau jadi primadonanya juga di situ pada saat itu kan. Karena si laki-laki ini, gara-gara aku ketemu laki-laki ini, akhirnya aku dipecat. Ya sudah, karena bingung kan aku juga, aduh gimana ini. Ya udah deh, akhirnya aku dikontrakin sama laki-laki ini. Ya udah seperti itu, seperti biasa gitu, kayak pasangan gitu. Padahal laki-laki ini udah punya istri Bang. Cuman mungkin karena apa katanya, istilahnya gini, lu nggak boleh kerja, udah lu buat gua aja. Jadi kayak gitu Bang. Udah, jadi aku seakan-akan kayak istrinya gitu. Nah singkat cerita, mantan suami aku nih ngehubungin aku lagi. Yang tadinya aku tuh 2 minggu, kan caranya cuma 2 minggu dari habis itu kan aku kerja 2 minggu, yang udah aku benci banget gitu Bang. Kok dia ngehubungin aku lagi? Ternyata mau ngajakin rujuk. Mungkin pada saat itu kan aku berpikirnya, apa iya gitu ya, aku daripada aku hidup kayak gini gitu ya, apa aku balik lagi aja gitu. Itu pun syarat kalau suami aku mau berubah gitu. Jangan lebih percaya
omongan orang gitu daripada aku gitu. Lu nikah sama gua apa sama orang lain gitu kan, kasarnya gitu kan. Akhirnya aku putus sama si laki-laki itu. Akhirnya aku balikan lagi, menerima lah mantan suamiku, menerima aku lah yang udah inilah gitu. Aku juga nggak umpet-umpetin kan, aku ceritain udah. Setelah itu seperti biasa rumah tangga. Nah si laki-laki itu yang oknum itu menghubungi aku lagi, itu menghubungi aku lagi, padahal aku kan udah minta putusan waktu itu. Entah kenapa aku nurut bang, aku nurut sama laki-laki ini, gitu. Sedangkan aku sama suami pun nurut, gitu. Jadi hidup aku tuh kayak yang nggak ada arah tujuan gitu. Itu aku juga nggak tahu kesadaran aku sendiri kah atau ada sesuatu gitu. Aku juga nggak tahu. Akhirnya seperti yang diomongin lah, selingkuh. Akhirnya aku seperti suami dua gitu. Akhirnya kesana kemari. Nggak lama suami aku kerja ikut tetangga. Waktu itu proyek di Tangerang. Itu pun ikut saudaranya juga, yang punya saudaranya juga. Nah si saudaranya itu adik kakak sama yang waktu itu ngajakin aku kerja di karaoke. Gitu. Akhirnya kan LDR tuh aku sama suami. Di saat suami aku nggak ada, aku ke Bintaro. Seperti itulah ini gitu. Jadi setiap minggunya, jadi aku kalau mau pulang baru dikasih uang. Pada saat itu aku ngomongnya kerja. Aku kerja karena kan sebelumnya aku pernah kerja di UI, di kampus UI. Aku waktu itu jadi CS, cleaning service waktu itu di situ. Nah jadi dia taunya aku kerja seperti itu, padahal aku kerja di karaoke. Jadi simpanannya si oknum ini ya, lah ya. Bisa dibilang seperti itu. Itu aku yang udah nggak bisa ngapa-ngapain bang. Jadi dia itu, aku juga nggak tahu ya dia benar sih atau apa gitu. Tapi memang iya, saudara keluarganya itu politik. Cuman aku pernah sesekali sih dia yang pakai seragam. Aku nggak tahu dia pangkatnya apa. Sampai aku kan sering diancam kalau sampai aku berhubungan selain dia lah gitu. Oke lu sama laki lu gitu. Tapi kalau lu sama laki-laki lain lagi, gue sumpahin lu, barang lu busuk. Sampai kayak gitu kan, Bang. Aduh, itu aku yang mungkin bisa dibilang kayak boneka lah gitu, sana kemari gitu. Karena dari backgroundnya sendiri aku juga mungkin broken home kan gitu. Ya udah. Akhirnya selalu aku diancam. Ya aku kan nggak berani dong. Sampai dia pulang suka mabok, suka bawa senjata. Itu yang menguras kembali mental aku bang. Sampai akhirnya ketahuan suami. Oke. Suami tahu nih. Tahu. Cuman anehnya kan pada saat itu kan aku masih di Bintaro kan. Dia ngomongnya langsung ngomong kayak gini. Neng, di mana? Aku di kosan, aku bilang. Di mana? Kayak yang tahu gitu bang. Ya di kosan. Iya di mana? Jeung lalaki eta Lin. Paham nggak? Tahu. Sama laki-laki itu bukan? Aku bingung tuh bang. Tahu dari mana? Laki-laki yang mana? Nggak sesuai tongawadul. Udah jangan bohong gitu. Jujur aja. Aku tahu. Aku udah tahu semua. Nah bingung kan aku bang. Tahu dari mana gitu. Terus dia ngomong, kamu mau pulang nggak?
takut kan. Aku dia ngomong kayak gitu, takut kan, takut aku dibunuh atau gimana kan, namanya dia tahu aku selingkuh gitu. Nggak mau, aku bilang. Takut. Enggak katanya. Tong sieun gitu, jangan takut. Kamu lebih pilih mana? Aku, suami kamu yang udah tahu aku begini daripada si laki-laki itu. Pada saat itu aku masih yang mau sama laki-laki itu. Oh, milih si oknum. Masih mau sama laki-laki itu. Beberapa minggu kemudian aku pulang, itu pun aku langsung minta cerai. Tadinya mah aku nggak minta cerai bang, niat doang, atau untuk sekedar ngetes lah, ngebuktikan suami gitu. Pas nggak lama aku pulang itu kan biasa ada handphonenya suami kan bunyi, aku angkat, ternyata perempuan. Nah, yang tadinya aku cuma niat doang, bukan niat gitu, cuma bercanda doang. Akhirnya bener lah aku minta cerai. Jadi aku periksa handphone, itu perempuan. Jadi nggak ada foto aku, nggak ada foto anak, yang ada foto perempuan muda. Akhirnya aku sadar diri kan ya. Akhirnya aku sadar diri, toh aku juga ya seperti itu gitu. Ya udah. Akhirnya berantem, ngobrol dulu, berantem. Kebenaran itu kan aku ngontrak ya. Jadi aku ngontrak satu rumah sama yang punya bang. Nah karena mungkin ribut kan, akhirnya dinengahin. Akhirnya baikan lagi lah ceritanya gitu. Itu pas tahun baru ya. Waktu itu kalau nggak salah tahun 2010, kalau nggak salah 2010. Aku baikan lah ceritanya, rujuk rumah tangga lagi. Akhirnya aku memutuskan kembali si laki-laki itu. Aku bilang, aku mau berubah. Aku mau kembali ke suami aku. Suami aku juga udah janji mau berubah. Aku pun mau berubah. Aku bilang, ya dimulai dari awal lagi deh bang. Aku mau berubah. Kayak nerima nggak nerima dah ceritanya tuh laki-laki gitu. Ya udah akhirnya. Tapi masih ngehubungin aku bang. Cuman aku sekedar temen aja di handphone gitu, nggak yang sampai ketemuan gitu, nggak. Jadi cuman sampai ini. Kenapa? Masih dihubungin? Gitu. Tahu tuh suami. Iya. Ya udah blokir gini. Percuma lah. Aku mau ganti nomor apapun percuma. Karena dia akan tahu. Aku juga nggak tahu dari mana taunya. Pokoknya setiap aku ganti kartu tahu bang. Laki-laki itu tahu. Gitu. Ya udah deh akhirnya aku berubah. Biasa kembali jadi suami istri lagi. Aku ngejalanin rumah tangga seperti biasa. Sampai seketika suami aku tuh pindah kerja lagi. Yang tadinya di proyek proyek ayam. Nah sekarang bangunan. Diajak lagi sama tetangga bangunan. Seperti biasa dong LDR lagi. Setelah LDR itu kan aku memang niat berubah ya bang. Seperti biasalah ibu-ibu semacamnya gitu. Bagaimana ibu-ibu biasa rumah tangga. Sampai akhirnya kan biasanya setiap jam 12 malam tuh suami nelfon. Namanya baru bisa nyantai lah gitu kan. Nelfon biasalah LDR, kayak LDRan gitu. Telepon-teleponan kayak ABG gitu. Biasa. Nggak lama 2 minggu kemudian suami aku susah dihubungin. Sampai aku ke adeknya, kan adeknya juga ikut juga kan, nggak lama ikut juga. Aku teleponin, aku bilang ini kemana gitu. Oh kergawe teh. Ini nggak diteleponin susah, nggak diangkat-angkat untuk dibawa meureun HP na ditinggalkeun. Oh ya udah. Sampai aku terus teleponin, yang biasanya jam 12 telepon. Ini aku yang telepon. Sampai aku yang beliin pulsa, kan waktu itu masih belum ada WA ya. Aku beliin pulsa, semua 2 nomornya dia aku yang beliin. Udah cuman
aku capek katanya. Nah, feeling kan, aku feeling, aduh, kenapa ya? Apa aku ada yang salah gitu? Apa aku ada salah lagi gitu? Atau jangan-jangan dia selingkuh lagi gitu kan? Aku pikiran. Udah, singkat cerita pun, aku susul. Waktu itu daerah Tangerang, aku susul Tangerang. Akhirnya aku ikut dia 3 bulan. Aku ikut dia, aku lupain semua gitu. Dia bilang ngomongnya sibuk lah apa, aku mencoba mengerti. Dah, akhirnya aku 3 bulan di sana. Akhirnya aku yang tadinya aku bolak-balik, akhirnya tinggal di sana, Bang. Akhirnya nyari kontrakan gitu. Akhirnya aku boyong juga kan anak aku gitu. Akhirnya murnilah kita tinggal di sana. Di kontrakan. Nah, kembali lagi. Aku masih dihubungi sama polisi ini kan. Ya cuman sebagai teman aja gitu. Kamu di mana? Ya sekarang aku di Tangerang, ikut sama suami kerja gitu, gini. Enak dong, ngewek dong tiap hari dong gini gitu. Hah? Ya namanya suami istri, aku bilang kan gitu. Terus kenapa? Cemburu, aku bilang. Ya iyalah, orang gua masih mau malu katanya. Ya kan kita kan cuma teman aja, sebagai ya walaupun pernah ada hubungan gitu kan, aku bilang. Sampai akhirnya aku juga nggak tahu kenapa aku nurut lagi, Bang. Kerayu lagi karena kan kembali lagi kan aku labil kan tadinya gitu, yang nggak ada arah tujuan gitu. Sampai akhirnya aku kerayu lagi, termakan lagi. Nah selama 3 bulan itu aku nggak betah. Jadi suami aku tuh taunya aku tuh nggak betahnya panas. Karena kan dia juga tahu kan aku nggak kuat panas, karena aku nggak cocok juga, hitam kan, aku hitam lagi. Ya udah akhirnya aku pindah lagi, Bang. Padahal aku bukan itu. Jadi aku kembali lagi sama si oknum ini. Jadi aku kayak nggak bisa lepas gitu. Kata aku, ya Allah, ujian apa lagi, aku bilang. Di saat aku mau berubah kok ada aja gitu. Singkat cerita nggak tahu kenapa pokoknya aku nurut lagi. Akhirnya aku ke tempat dia lagi, ke daerah Bintaro lagi gitu. Udah tuh nggak lama ketahuan lagi sama suami. Kalau nggak lama ketahuan lagi sama suami, ya udah fix pisah. Dan akhirnya aku bawa barang-barangku kan ke sana, dibiayain lah sama si laki-laki itu. Akhirnya aku dibiayain. Aku juga pernah bilang, gue nggak mau jadi simpenan lu, gue mau jadi istri lo, walaupun gue istri kedua, ketiga, keempat, kelima kayak bilang, gue maunya sebagai istri, bukan simpenan, aku bilang, atau bukan kayak cewek panggilan lah gitu. Ya nanti katanya, nanti ya seperti yang biasalah diiming-iming, aku percaya. Udah akhirnya aku dibiayain pindah. Terus pas nggak lama aku pulang, suami aku juga pulang ke kontrakan kan. Pulang ke kontrakannya ya? Ke kontrakan yang di kampung suami aku. Oke. Udah itu yang kebenaran waktu itu bulan puasa, Bang. Bulan puasa itu aku yang suami pulang, aku yang langsung marah-marah. Gue mau minta cerai sama lu sekarang juga, ceraiin gue sekarang. Kayak gitu kan. Itu dicuekin tuh, Bang, sama suami. Sampai aku nunggu pas maghrib, disitulah murka suami aku. Siapa yang cerelin? Siapa aing dicerai sekalian. Ya, ngerti nggak, Bang? Akhirnya aku dicerai. Sia tuh eling, sia geblek, bego lah apa aku dikata-katain. Tahu orang lagi puasa ngajakin minta cerai gini. Ya kamu begini. Itulah pokoknya aku jadi seakan-akan kayak aku yang tersakiti gitu. Aku juga sadar sebenarnya aku juga nyakitin dia, memang kan kembali lagi daripada sama-sama saling nyakitin gitu kan, Bang. Ya udah akhirnya beneran pisah lagi yang kedua kalinya. Setelah itu aku kembali lagi ke Bintaro. Kan aku kan
nggak boleh ngapa-ngapain kan selain ya kerjaannya ngelayanin laki-laki itu doang kan. Ya, ngangkang aja gitu. Maaf ya, ngangkang itu karena aku juga takut kan setiap pulang udah mulai bawa senjata, udah mulai ya kalau kalau mabok tuh kayak apa ya aku kan takut dong. Aku juga ibaratnya aku nggak mau mati konyol gitu. Akhirnya aku ya nurut aja gitu sampai akhirnya itu orang tua tahu. Jadi orang tua tahu karena si suami aku tuh ke orang tua. Aku nggak tahu ngomongin apa yang dia omongin, apa yang diiniin. Udah. Akhirnya aku dijemput ke kontrakan yang di Bintaro. Itu aku malu banget sama yang punya kontrakan. Jadi yang punya kontrakan itu taunya aku tuh suami istri sama si laki-laki itu. Kaget kan, namanya keluarga aku semua datang. Satu mobil menjemput aku. Itu aku yang udah pasrah kan. Ya Allah, apalagi gitu. Aku bawa akhirnya sama bapak. Aku juga nggak tahu ya dari mana mulainya, dari mana awalnya. Bapakku kadang-kadang inget sama aku, Bang. Karena kan selama perjalanan ini aku sama suami ini kan menganggap orang tua kan aku ya udah sama suami kan gitu, nggak tahu kehidupanku tuh kayak apa, aku tuh kayak apa gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang, habis lah diceramahin, lu maunya apa, lu maunya gimana, malu-maluin orang tua, gini. Akhirnya aku luapin kan semua. Aku kan juga gini gara-gara bapak. Aku seperti ini pun gara-gara bapak. Bapak kemana? Bapak waktu itu kemana? Bapak sayang gak sama aku? Sekarang bapak tahunya bapak aku begini. Bapak tahunya aku terjun ke dunia hitam. Anggaplah seperti itu kan. Bapak tahunya seperti itu. Bapak tahu gak bapak dulu kemana? Apa bapak tahu kehidupan aku sama suami kayak apa? Apa bapak tahu aku pernah diapain? Bapak nggak tahu. Akhirnya luluh kan, aku nggak tahu, aku juga nggak tahu. Tiba-tiba bapakku luluh. Ya udah, akhirnya aku dikontrakin ya mungkin bisa dibilang saudara bapak lah, saudara-saudaraan gitu. Bentar. Sebelumnya ya mohon maaf kalau ceritanya terlalu terbuka banget gitu. Aku juga cerita gini bukannya membuka aib ya. Aku cuman pengen orang bisa mengambil dari kisah aku lah